bentuk, bahan, dan fungsi bagian-bagian bangunia. Yang berikut menghubungkan bentuk bangunia dengan konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial seperti gaya, keseimbangan, dan sifat bahan, cuaca, dan lingkungan. Yang berikut menjelaskan nilai kearifan lokal yang terdapat pada bangunia. Apa ini? Oke, kalian pernah lihat dari mana? Pernah kalian? Di Perpo. Ada yang pernah ke Perpo? Pernah? Oh, pernah ke Perpo. Oh, jadi pernah lihat langsung ya? Oh, iya, bagus. Oke, ibu sendiri tidak pernah ke Perpo. Enggak dia ya. Ada juga yang pernah ke Perpo. Mantap. Bagus itu. Nah, ini kamu lihat ada yang lihat di Perpo tadi ya? Ada yang lihat di Perpo tadi, ada yang lihat di HP, ada yang lihat di mana tadi, di TV yang lain. Ini ada miniatur kecil seperti Rumania. Sudah mirip atau belum mirip? Sudah sedikit mirip dengan Rumania, dengan Rumania di bawah. Nah, coba kalian lihat. Ayo, siapa nama berdua? Andre. Ya. Ini siapa? Andre. Itu. Ya jangan ya. Jangan lihat Rumania ini dengan ini. Oke, lihat. Kenapa Rumania ini berbentuknya kerucut? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Pernah kalian bertanya kenapa ya Rumania itu berbentuknya kerucut? Kenapa tidak seperti rumah adat lainnya? Kenapa dia harus bentuknya begini? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Oke, baik Ibu akan lihat ya. Oke, jadi anak-anak, Rumania adalah atau Rumania adalah rumah adat Manggarai yang terletak di Bayero, Nusa Tenggara Timur. Jadi rumah adat tradisional Manggarai. Halo, lihat ke sini ada. Oke, rumah adat tradisional Manggarai yang terletak di Bayero, Nusa Tenggara Timur. Jadi rumahnya ini rumah yang terletak di Bayero. Nah, di Manggarai itu ya. Oke, yang kedua, rumah adat ini yang memiliki bentuk yang kerucut dan juga atap yang mirip. Lihat di sini, atapnya mirip atau tidak? Halo, Rumania ini dia bentuknya kerucut dan juga dia punya atap itu mirip. Nah, bentuk kerucut ini anak-anak bukan hanya sekedar bentuk kerucut. Buat saja kita buat ini berbentuk kerucut. Tetapi ada makna di balik berbentuk kerucut ini. Ada pesannya, ada nilai moralnya. Begitu juga dia itu atapnya miring. Ada juga maknanya di balik atap yang miring dan juga berbentuk kerucut. Nah, berbentuk kerucut ini anak-anak sekitar 15 meter untuk kerucutnya. Kerucutnya ke atas itu sekitar 15 meter. Nah, bentuk kerucut ini melambangkan penghormatan kepada leluhur dan kepada Tuhan. Itu yang dipercayakan oleh masyarakat Bayero. Itu melambangkan penghormatan dan penghormatan kepada leluhur dan kepada Tuhan. Nah, dia punya atap yang miring. Kalau saya lihat ke sini dulu ya. Oke, atapnya miring. Nah, atapnya miring ini supaya apa? Supaya bisa air hujan tidak terkena, melindungi para penghuni di dalamnya. Nah, itu makanya dia berbentuk kerucut dan juga atapnya miring. Oke, yang berikut bentuk rumah genang tadi ya, kerucut dengan apa tadi? Miring. Atap miring. Atap miring. Ini bentuknya ya, bentuk miring. Oke. Yang kedua, rumah niang itu terbuat dari apa? Oke. Ayo kita perhatikan sama-sama. Bambu. Terbuat dari apa? Bambu.
tidak terbuat dari apa lagi? Ya, tetapi ia terbuat dari bahan-bahan alam. Nah, bahan-bahan alam itu apa saja? Bahan alam itu bahan yang berasal dari alam. Seperti apa? Bambu. Apa lagi? Kayu. Apa lagi? Jadi anak-anak naik, tetapi ada penyangganya, lihat. Ada penyangga kayu. Nah, kenapa seperti itu anak-anak? Orang dulu itu, nenek moyangnya di Bairoko itu, nenek moyangnya kita. Mereka itu membuat rumah begini di atas kayu ini supaya menjauhi dari ancaman binatang buas dan banjir. Jadi buat begini itu berdiri di atas kayu ini supaya menjauhi binatang buas dengan banjir. Jadi sudah dari dulu itu nenek moyang itu punya pemikiran yang cerdas, bukan hanya sekarang tetapi sudah dari dulu. Kalau adek lihat ke sini dulu sayang. Nah, yang berikut adalah buat dari apa tadi? Kayu, rotan, ilalang, ijuk, bambu, rotan dan ilalang. Jadi semuanya berdasarkan apa? Bahan alam dari alam. Oke. Iya, yang alamiah. Oke, yang berikut adalah jadi coba lihat ke sini. Ini bukan hanya sekedar rumah. Nah, rumah ini, halo sayang, rumah ini memiliki 5 tingkat. Memiliki berapa tingkat? 5 tingkat. Coba di tingkat yang pertama ini disebut tenda. Disebut apa? Tenda. Tingkat rumah A. Yang pertama
Baba itu, mereka pergi ke Jombang ini dulu untuk meminta restu dari leluhur tentu. Jadi di sini itu setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan adat di Baroko itu, mereka pergi ke sini dulu, ke Jombang ini tadi, untuk meminta restu dari Tuhan dan leluhur mereka. Jadi anak-anak, Baroko ini sudah menjadi tempat pariwisata. Dia ini bahkan diibaratkan jantungnya Nusantara, karena dia itu sudah terkenal di mana-mana di Nusantara, bahkan di dunia semua orang sudah mengenal Baroko. Mereka akan menjadikan Baroko sebagai tempat pariwisata. Maka tidak kita seperti ini. Kalau seorang dari Belanda datang ke sini melihat Baroko, mereka tahu ini Barokonya di mana? Di Indonesia. Di mana di Indonesia? Di Manggarai. Maka tidak kita ini, Ya, ada batu ular disebut berapa tadi di Baroko ada di mana? Rumahnya di Baroko. Yang berikut adalah kearifan lokal. Lihat ke sini lagi. Anak-anak, Barunia ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, bukan hanya sekedar tempat untuk berkomunikasi dengan leluhur dan Tuhan, bukan sekedar hanya untuk komunikasi tentang adat, bukan hanya sekedar untuk komunikasi tentang adat, rumah tempat tinggal, rumah penyembahan nenek moyang dan leluhur, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhurnya. Nah, nilai-nilai luhurnya seperti apa? Coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ayo lihat ke sini dulu. Lihat ke sini. Dulu lihat ke sini dulu ya. Yang pertama itu nilai gotong royong. Nilai apa? Gotong royong. Oke. Yang kedua nilai persatuan. Nilai apa? Persatuan. Yang ketiga nilai kesatuan. Nilai persatuan. Yang keempat nilai keseimbangan. Nilai apa? Yang pertama tadi nilai apa? Sama-sama nilai apa? Yang pertama nilai gotong royong. Jadi masyarakat di bawah itu mereka bekerja sama membangun rumah adat dan juga menjaga rumah adat. Yang kedua kesatuan dan persatuan. Mereka itu di bawah itu sangat rukun. Mereka di bawah itu sangat rukun. Tidak ada berkelahi, tidak ada bercekcok, berkelahi, tidak ada. Mereka itu sangat rukun. Iya, tidak ada yang musuh-musuhan. Mereka itu sangat rukun. Yang kedua adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan ini adalah keseimbangan alam. Kalau lihat ke sini. Jadi di bawah itu mereka membuat rumah adat itu berdasarkan sesuai dengan kondisi alam dan cuaca di bawah. Jadi mereka itu menyimbangkan, menyesuaikan berdirinya rumah mereka itu sesuai dengan kondisi dan cuaca di tempat mereka tinggal. Oke, jadi itu nilai apa tadi yang pertama? Nilai apa? Lebih besar lagi, yang lain tidak ada suara ini. Yang berikut apa? Keseimbangan atau kelestarian
Oke, yang pertama tadi berseimbang. Itu apa tadi? Berseimbang. Yang kedua itu kita lihat atap miring. Lihat, coba lihat atap miring. Coba lihat atap miring ini. Atap miring ini. Lihat ke sini dulu Kak. Supaya cepat disahat. Sudah yang terakhir. Lihat ke sini. Yang berikut itu atap miring. Oh, lihat ke sini semua. Yang berikut itu atap miring. Halo, 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 halo. Bisa lihat ke sini Kak? Bisa Ibu. Bisa lihat ke sini. Oke, lihat. Bentuk miring ini yaitu menandakan dalam konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial itu menekankan pada cuaca dan air hujan. Cuaca dan air hujan. Nah, kenapa pada cuaca? Kalau semua di sini kan mereka tidak lihat di sini loh, ngomong sendiri terus. Bukan ada aturannya, jadi tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh ngomong dengan teman. Lihat ke sini saja ya. Iya. Oke, kenapa cuaca dan air hujan? Mereka membangun rumah itu sesuai dengan keadaan yang ada di tempat mereka tempat tinggal. Dan juga mengapa dia bentuk miring begini tadi? Karena apa? Supaya airnya apa? Cepat turun ke bawah. Iya, cepat turun ke bawah. Oke, yang berikutnya itu adalah bahan kayu dan bambu. Nah, bahan kayu dan bambu dan rotan juga dalam konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial yang menerangkan sifat bahan. Yang pertama apa? Sifat bahan. Sifat apa? Sifat bahan. Oke, sifat bahan. Kenapa sifat bahan? Karena ayo, woi, lihat ke sini Kak. Lihat ke sini Kak. Jangan bawa teman-teman sebentar kalau kita mau sebentar ya. Yang berikut adalah sifat bahan. Nah, kenapa sifat bahan? Halo, lihat ke sini. Kenapa sifat bahan? Karena si kayu, si rotan, si bambu itu mudah ditemukan di alam. Mudah ditemukan di alam. Oke, kita tahu itu fokus. Kita berdiri dulu, kita nyanyi. Tahu lah di sini senang. Tahu. Ketahanan stok makanan.
Siapa yang belum mengerti saya? Wes, Bang. Oh, yang ini, oke. Tinggal di sini. Yang akan yang ini. Oi, berat di sini, Kak. Yang di sini. Pak. Jangan ngomong sendiri, Kak. Sebentar, saya istirahat. Joy, jangan. Kamu mana lagi berkalah? Lihat dulu, asap yang mirip itu gara-gara kalian ribut. Ini cuma sakit, tidak bisa terima lagi. Karena kamu kali ini terus. Lihat di sini, atap yang miring itu tadi. Lihat, atap yang miring itu menandakan cuaca dan air hujan. Nah, mereka itu membangun rumah atap berdasarkan cuaca dan air hujan yang ada itu. Dan cuaca air hujan itu ketika lihat ada air hujannya, nah dia tidak akan mengenang di sini. Dia langsung ke bawah. Jadi dia tidak akan mengenang langsung ke bawah. Jadi itu tadi dalam sifatnya itu atap yang miring itu menandakan cuaca dan air hujan. Nah, yang berikutnya itu kenapa sekarang kan eranya sangat maju toh? Kenapa Rumania masih ada? Yang pertama, karena Rumania itu sebagai tempat tinggal orang-orang Berko. Yang kedua juga di tempat itu mereka memusyawarahkan tentang adat. Dan juga yang berikut karena di bawah itu sebagai tempat pariwisata. Jadi kita harus melestarikan budaya ataupun rumah-rumah adat yang ada di Manggarai. Caranya siapa yang tahu cara melestarikan rumah adat itu? Siapa yang tahu? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Tangan untuk dia. Yang kedua itu, ya, apa? Ya, iya, bergotong royong, menjaga apa? Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Manggarai, menjaga rumah yang itu tadi. Jadi kamu, kalau kamu ke Rutenku, bukan di situ ada rumah lintang, loh. Jadi kamu tidak boleh buang sampah sembarangan di sana, tidak boleh merusak di sana, harus menjaganya dengan baik. Yang berikut, kamu itu harus belajar dan mengenal rumah adat yang ada di Indonesia, terutama di Manggarai. Tidak mengerti? Halo, sudah? Selanjutnya kita kerja kelompok sudah. Kerja kelompok harus diskusi ya. Ini ya. Untuk kelompoknya itu dengan satu sudah disebut. Siapa yang berikut ini ketua kelompoknya ini ya. Kamu apa diskusi sudah ini? Jangan ibu. Ya sudah ini.
Bagaimana bentuk barunya? Kerucut. 2. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat barunya? Bambu dan kayu. 3. Mengapa atap barunya dibuat tinggi dan tinggi? Supaya air tidak mengenai atas. 4. Apa fungsi rumah adat bagi masyarakat Melayu? Ritual adat. 5. Nilai budaya apa yang dapat dipelajari dari dalamnya? Kerjasama, persatuan. Oke, tepuk salut. Oh ya? Oh ya, lanjut. Oh iya, belum. Pada barunya kuasa dan Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ulang. Oke, kelompok sekarang kelompok B sudah. Dengarkan kelompok B ya. Terima kasih kelompok. Lihat ke sini ya dengan teman-teman. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat baju? Jawabannya adalah hidup, rotan, dan bambu. Mengapa atap barunya dibuat tinggi dan tinggi? Agar bertiur ke bawah. Apa fungsi rumah adat bagi masyarakat? Jawabannya adalah yang dapat dipelajari dari barunya. Jawabannya adalah perkembangan dan kesatuan. Konsep invasi apa yang terdapat pada nomor? Jawabannya adalah cuaca air hujan. Bagaimana cara kita melestarikan rumah adat? Jawabannya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Tepuk salut.